Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini merupakan kesimpulan dari seluruh pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran ke-7, tanggal 7 sampai tanggal 13 bulan Februari tahun 2026, yang berjudul Warga Kerajaan Surga. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, narasi ini dibangun dari keyakinan teologi bahwa orang Kristen hidup secara simultan di dua ranah keberadaan, yaitu dunia sekarang dan realitas surgawi yang kekal. Yesus sendiri menegaskan dualitas ini ketika ia memisahkan kewajiban kepada negara dan kesetiaan kepada Allah sebagai pusat hidup iman. Paulus melalui surat Filipi memperdalam pemahaman tersebut dengan menekankan bahwa kewarganegaraan sejati orang percaya berada di surga, bukan semata-mata pada struktur duniawi. Kesadaran ini bukan konsep abstrak, melainkan fondasi etis yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, iman Kristen menuntut orientasi hidup yang konsisten dengan identitas surgawi, sekalipun dijalani di tengah dunia yang rapuh dan berubah. Bapak, Ibu, sebagai warga persemakmuran kerajaan surga, orang percaya dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan tersebut melalui kedewasaan rohani yang nyata. Paulus menekankan pentingnya keteladanan bukan hanya melalui ajaran verbal, tetapi melalui kehidupan yang dapat ditiru secara konkret. Kontras tajam ditunjukkan antara teladan Kristen sejati dan guru-guru palsu yang hidup berorientasi duniawi serta menjadi seteru salib Kristus. Identitas sebagai warga surga menuntut penyangkalan terhadap pusat hidup yang berpusat pada diri sendiri dan kenikmatan sementara. Hidup yang berpadanan dengan panggilan surgawi berarti menjadikan Kristus sebagai pola utama kehidupan komunitas iman saudara-saudara. Pemilihan istilah sumim T.S. oleh Paulus menegaskan bahwa keteladanan Kristen bersifat komunal dan partisipatif. Paulus tidak mengajak jemaat meniru dirinya secara individualistik, melainkan mengundang seluruh komunitas untuk bersama-sama meneladani kehidupan yang berakar pada Kristus. Keteladanan tersebut memperoleh legitimasi karena Paulus sendiri hidup sebagai pengikut Kristus yang taat dan menderita demi Injil. Prinsip ini menunjukkan bahwa iman Kristen selalu ditransmisikan melalui relasi dan kehidupan nyata, bukan hanya melalui doktrin. Kristus tetap menjadi teladan sempurna, sementara umatnya dipanggil menjadi refleksi karakternya di tengah dunia. Bapak, Ibu sekalian, kesadaran akan kewarganegaraan surgawi juga melahirkan orientasi eskatologis yang kuat dalam kehidupan orang percaya. Paulus mengingatkan bahwa juru selamat akan datang dari surga untuk mengubah tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Harapan ini memberi daya tahan rohani yang memungkinkan orang percaya berdiri teguh dalam iman di tengah tekanan dan penderitaan. Penantian akan kedatangan Kristus bukan sikap pasif, melainkan komitmen aktif untuk hidup setia. Keyakinan akan masa depan kekal memberi makna dan arah
bagi kehidupan masa kini. Bapak Ibu sekalian, tema sukacita menjadi salah satu ciri utama surat Filipi yang sangat menonjol dan teologisis. Paulus menegaskan bahwa sukacita Kristen tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan berakar pada relasi di dalam Tuhan. Pengulangan perintah untuk bersukacita menunjukkan bahwa sukacita adalah keputusan iman, bukan sekadar respons emosional. Fakta bahwa Paulus menulis dari penjara memperkuat keabsahan ajaran ini secara eksistensial. Sukacita Kristen menjadi kesaksian iman yang kuat justru ketika situasi hidup tidak ideal. Saudara-saudara, sejalan dengan sukacita, damai sejahtera, Kristen juga bersumber dari Allah dan tidak ditentukan oleh keadaan luar. Yesus membedakan damai yang Ia berikan dengan damai yang ditawarkan dunia yang bersifat sementara dan rapuh. Paulus menegaskan bahwa damai sejahtera Allah melampaui kemampuan rasional manusia dan menjaga hati serta pikiran orang percaya. Damai ini hadir karena Allah sendiri menyertai umatnya dalam setiap situasi kehidupan. Dengan demikian, sukacita dan damai sejahtera merupakan buah relasi yang hidup dengan Allah, bukan hasil manipulasi keadaan. Saudara yang dikasihi, Paulus kemudian memberikan petunjuk praktis yang konkret agar kehidupan yang penuh sukacita dapat diwujudkan secara konsisten. Perintah untuk bersukacita menunjukkan kebaikan hati dan menolak kekhawatiran, menuntut disiplin rohani yang sadar dan berkelanjutan. Doa, permohonan, dan ucapan syukur menjadi sarana utama untuk mengatasi kecemasan manusiawi. Penekanan pada pembaruan pikiran melalui hal-hal yang benar dan mulia menunjukkan pentingnya dimensi kognitif dalam iman. Kristen, ketaatan pada prinsip-prinsip ini menghasilkan stabilitas batin yang nyata. Bapak Ibu yang terkasih, keteladanan kembali ditegaskan sebagai sarana utama pembentukan iman komunitas. Paulus dengan berani mengajak jemaat meniru apa yang telah mereka lihat dan dengar darinya. Ajakan ini bukan bentuk kesombongan rohani, melainkan konsistensi hidup yang selaras dengan Injil Kristus. Ketika teladan dihidupi, damai sejahtera Allah tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga dialami secara komunal. Kehadiran Allah sumber damai sejahtera menjadi realitas yang dialami bersama saudara yang kekasih. Aplikasi kehidupan menekankan tanggung jawab moral orang percaya untuk mengisi kekosongan teladan di dunia modern. J.I. Packer menyoroti kelangkaan teladan yang baik sebagai penyebab menurunnya standar kehidupan rohani. Panggilan untuk menjadi terang dan garam dunia menuntut kehidupan yang berbuah dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, identitas sebagai warga kerajaan surga, mendorong kesetiaan yang konsisten dalam pekerjaan baik. Harapan akan warisan kekal memberi motivasi untuk hidup benar pada masa kini. Saudara, Kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 23 menegaskan bahwa kehidupan Kristen sejati berakar pada kesadaran kewarganegaraan surgawi. Kesadaran ini diwujudkan melalui keteladanan yang dewasa, sukacita yang berakar pada Kristus, serta damai sejahtera yang melampaui keadaan. Kehidupan yang penuh sukacita dan damai bukan hasil kebetulan, melainkan buah ketaatan pada prinsip firman Allah. Hukum Allah
menjadi pagar kasih yang menjaga kebahagiaan manusia secara personal dan sosial dengan hidup setia kepada Kristus. Orang percaya dapat menikmati damai dan sukacita sejati sambil menantikan penggenapan kerajaan Allah secara sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kesimpulan pelajaran firman Tuhan untuk sepekan ini. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.